Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Darmansyah, NPM 2429061020. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Cut Nyak Saya ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Mengidentifikasi Rancangan Sosiologi Terhadap Kajian Hukum. Baik, saya di sini membahas dua rumusan masalah. Bagaimana mengidentifikasikan mengenai rancangan hukum sosiologi terhadap kajian hukum. Bagaimana tentang pemikiran hukum sosiologis. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengidentifikasi rancangan hukum sosiologi terhadap kajian hukum. Mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum dipengaruhi dan membentuk struktur sosial, langkah untuk mengenali pendekatan sosiologi dalam kajian hukum, yaitu pemahaman tentang hukum sebagai fenomena sosial. Dalam sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai bagian dari struktur sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai refleksi dan penguat nilai, norma, serta hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi melihat hukum dalam konteks sosial yang lebih luas ini. Berarti hukum harus dipahami dalam kaitannya dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada suatu waktu dan tempat. Sebagai contoh bagaimana hukum bereaksi terhadap ketidaksetaraan sosial untuk perubahan dalam nilai masyarakat sosiologi hukum. Hukum juga memperhatikan bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengarah pada pemahaman tentang praktik hukum. Misalnya, apakah ada ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dan hukum yang diterapkan, serta bagaimana sistem hukum berinteraksi dengan struktur kekuasaan atau kelas sosial tertentu. Dalam hal untuk mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode kajian. Adapun kajian-kajian yang sempat disinggung di atas tersebut ada antara lain adalah sebagai berikut. Kajian normatif, analitis, dogmatis. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat deskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara, dan hukum perdata positif. Dengan kata lain, kajian ini lebih mencerminkan law in book. Dunianya adalah das Solon, yang seharusnya kajian hukum normatif ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu, atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang metode yang digunakan untuk penelitian terhadap kajian adalah metode yuridis normatif. Kajian normatif ini merupakan kajian yang menentukan puncak perkembangan hukum sejak abad ke-19. Pada waktu itu sebagai akibat kemajuan teknologi, industri, perdagangan, dan transportasi, terjadilah kekosongan tersebut. Hukum memberikan respon yang sangat masif dan melahirkan suatu orde baru dalam tatanan yang tidak ada tandingannya. Hal inilah yang membuat metode kajian hukum menjadi sangat normatif, positivistik, dan legalistik. Metode dogmatis pada hakikatnya merupakan konsekuensi belaka dari fenomena the statu renes of law. Metode tersebut muncul karena kebutuhan dari kehadiran hukum perundang-undangan tersebut. Dalam penggunaan normatif, maka hubungan antara orang yang melakukan pengkajian dan objek kajiannya
adalah erat sekali atau hampir tidak ada jarak. Hukum sudah melekat belaka dengan diri pengkajinya. Tetapi sikap dan dasarnya adalah tetap menerima, menjalankan dan memihak kepada hukum tersebut sebagaimana dapat dilukiskan sebagai berikut. A. Menerima hukum positif sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan, problem solving device. Berpartisipasi sebagai pihak yang memihak kepada hukum positif. Yang keempat ada bersikap menilai dan menghakimi yang ditunjukkan kepada para anggota masyarakat berdasarkan hukum positif. Kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif tidak lagi mendapat tempat. Kajian empiris yang lahir awal abad ke-20 ini bersamaan dengan ilmu baru Accompte 1798 sampai 1857 diberi nama sosiologi. Oleh sosiologi disebutkan ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan sosial. Perkembangan yang akhirnya melahirkan sosiologi hukum dapat diproyeksikan kepada latar belakang pemikiran anti-formalisme dalam hukum. Selanjutnya yang dijadikan objek dalam kajian sosiologi hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada model kemasyarakatan, sociological model. Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada struktur sosial. Struktur sosial adalah jaminan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok, kaidah-kaidah sosial lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial. Konsep lembaga kemasyarakatan dapat diartikan sebagai himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam hidup bermasyarakat. Konsep yang dimaksud digunakan karena sebagai suatu lembaga kemasyarakatan bertujuan serta tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, konsep kelompok sosial diartikan sebagai kesatuan yang hidup bersama dari adanya hubungan di antara mereka. Perilaku atau behavior, yang biasa disebut behavior, perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat, atau yang disebut behavior merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai apa yang diharapkan. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat muda dan merupakan cabang sosiologi terpenting yang sampai sekarang masih dicari. Jadi perumusannya, sosiologi hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan para ahli hukum dan ahli sosiologi yang terkadang keduanya bersatu untuk menggugat keabsahan sosiologi sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Untuk pembahasan materi yang kedua yaitu mengenal pemikiran hukum sosiologis. Pada dasarnya, pemikiran hukum sosiologis Indonesia mulai berkembang seiring dengan pengaruh dari berbagai sosial yang berasal dari barat, terutama pada abad ke-20 sebelumnya. Sistem hukum di Indonesia yang lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran hukum normatif yang menganggap hukum sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi tanpa banyak memperhatikan realitas sosial yang ada. Namun dalam perkembangan selanjutnya muncul kesadaran bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga perlu dilihat dari perspektif sosial. Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi seperti kemerdekaan Indonesia dan transformasi sosial politik yang berlangsung, masyarakat mulai melihat bahwa hukum juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pemikiran hukum sosiologis Indonesia memberikan perspektif yang lebih holistik dalam memahami hukum
dengan menekankan pentingnya konteks sosial dalam penerapan hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma yang harus ditaati, tetapi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat yang plural dan dinamis. Namun, meskipun memiliki banyak potensi, pemikiran ini masih menghadapi berbagai tantangan dan implementasinya, baik dalam praktik hukum formal maupun dalam menyelesaikan konflik antara norma sosial dan norma hukum. Baik, sekian hasil presentasi hasil karya ilmiah dengan topik pembahasan mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.